Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita, masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga pada saat ini dapat mengikuti layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKI Palangka 1 Gereja Hosana. Saya Diakon Rejo Swandi akan bawa kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 19 hingga yang ke-30 dengan tema perapian yang menyala-nyala. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat karunia dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmat, pengertian, dan akal budi agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Maka ngeluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dan segera berkata ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bahwa kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah-titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucap penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan adalah berfirman, "Berbahagialah orang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, kerajaan Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem dan mengepung kota. Tuhan menyerahkan Raja Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas rumah Allah. Lalu Raja Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya,
supaya membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, berperwakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Daniel pasal 1 ayat 3 hingga 4. Setelah diajarkan beberapa waktu yang ditetapkan, maka mereka dibawa di hadapan raja. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, atau yang disebut Belsasar, Hanania yang disebut Sadrah, Misael disebut Mesah, dan Asaria disebut Abednego. Maka bekerjalah mereka pada raja. Raja Nebukadnezar membuat patung emas untuk disembah. Akan tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak berkenan mengindahkan titah raja. Mereka tidak mau memuja dan menyembah patung emas raja. Mereka bertiga percaya bahwa Allah yang mereka puja sanggup melepaskan mereka, dan terbukti benar. Allah menolong mereka sehingga tetap selamat walaupun dalam api yang menyala-nyala. Sehingga berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya." Raja mengeluarkan perintah setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dihukum. Mereka diberikan kedudukan yang tinggi di wilayah kerajaan. Seringkali kita mendengar anak Tuhan mengambil jalan aman menurut pikiran manusia dalam situasi sulit, sehingga meninggalkan Tuhan. Misalnya karena perjabatan, harta, bahkan dengan cinta. Mari kita belajar dari cerita ketiga pemuda di atas, bahwa dalam situasi dan kondisi api tujuan kehidupan apapun, pertama kita tetap setia kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus yakin Tuhan akan menolong, melindungi, dan memberkati kita. Ketiga, bahwa Tuhan akan melakukan apapun yang tidak mungkin menurut manusia apabila kita yakin dan percaya kepadanya. Karena iman kepada Allahnya, ketiga pemuda ini mendapat kasih, bahkan mendapat hadiah kedudukan yang tinggi dari raja. Selanjutnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, dan telah menghadapi api kehidupan. Sehingga Tuhan, kami menutup doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian layanan podcast Kabar Bahala pada hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.